Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang anak bernama Raka. Rumahnya sederhana, berdinding bambu dan beratap seng yang bocor di beberapa bagian. Namun di dalam kesederhanaan itu, ada kehangatan yang tak tergantikan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul di balik bukit, terdengar suara ibunya berdoa di dapur kecil mereka. Doa yang sama setiap hari. Doa agar anaknya kelak bisa hidup lebih baik dan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Raka hanyalah seorang anak desa biasa. Tapi di balik matanya yang polos, tersimpan tekad yang luar biasa besar. Sejak kecil, ia tahu bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ia sering memandangi langit pagi dan berkata dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membuat ibu tersenyum bangga. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Dan di saat itulah, sebuah perjalanan panjang dimulai. Malam di desa selalu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berbisik lewat celah dinding bambu. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Raka duduk di meja kayu kecil dengan buku lusuh di depannya. Tulisannya sederhana, tapi semangat di matanya tak pernah padam. Setiap malam ia belajar. Meski kadang tertidur di atas buku, tangannya masih menggenggam pensil. Seolah takut melepaskan mimpinya. Di pintu kamar, ibunya sering berdiri diam, menatap anaknya yang tertidur kelelahan. Lalu pelan-pelan ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan anakku, jangan biarkan dia menyerah." Air mata jatuh tanpa suara. Hanya lampu minyak yang bergetar kecil tertiup angin. Raka tahu hidupnya tidak mudah. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia selalu mengingat wajah ibunya. Wajah yang penuh harap. Wajah yang mengajarkan arti ketulusan. Ia sadar, satu-satunya cara untuk membalas semua itu adalah dengan terus melangkah, tak peduli seberapa berat jalan di depannya. Suatu pagi yang cerah, seekor burung hinggap di jendela rumah bambu itu. Cahaya matahari masuk perlahan, membangunkan Raka dari tidurnya. Hari itu, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Seorang tukang pos datang membawa surat. Kertas sederhana, tapi isinya mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop itu. Ia membaca perlahan. "Selamat, Anda diterima di Universitas Negeri dengan beasiswa penuh." Waktu seakan berhenti. Matanya menatap surat itu lama. Tak percaya bahwa mimpinya benar-benar dimulai hari ini. Ibunya datang dari dapur, membawa senyum hangat. Tapi ketika melihat Raka memegang surat itu, air matanya langsung jatuh tanpa suara. Ia memeluk anaknya erat, pelukan yang penuh doa, penuh rasa syukur, dan juga penuh kekhawatiran. Raka tahu, di balik kebahagiaan itu, ada rasa sedih yang dalam. Karena untuk mengejar mimpi, ia harus meninggalkan satu-satunya orang yang selalu bersamanya. Hari keberangkatan tiba. Raka berdiri di tepi jalan tanah desa, dengan tas kecil dan harapan besar di dadanya. Ibunya melambai, berusaha tersenyum, meski matanya basah oleh air mata. "Pergilah, nak," katanya pelan. "Kejar cita-citamu. Doa ibu selalu bersamamu." Raka mengangguk pelan, langkahnya berat, tapi di setiap langkah itu, terdapat keyakinan bahwa ia harus berhasil. Hidup di kota tidak seperti yang Raka bayangkan. Semua terasa cepat, asing, dan kadang dingin. Gedung tinggi menjulang menggantikan langit biru desa. Suara klakson mobil menggantikan kicau burung yang dulu menemaninya setiap pagi. Hari-harinya penuh kesibukan. Pagi kuliah, sore bekerja di kafe kecil. Malam baru pulang ke kamar sewa sempit di pinggir kota. Kamar itu hanya cukup untuk satu kasur tipis dan meja belajar. Namun bagi Raka, tempat itu adalah ruang untuk bermimpi. Ia belajar setiap malam, kadang sambil menahan lapar karena uangnya pas-pasan. Di luar hujan turun, dan air menetes dari atap bocor. Tapi ia tetap menulis, tetap membaca, tetap berusaha. Ada malam-malam di mana Raka hampir menyerah. Tubuhnya lelah, pikirannya berat. Tapi setiap kali ia menatap foto ibunya di meja, hati kecilnya berbisik, "Aku tidak boleh berhenti di sini." Suatu malam, ketika ia tertidur di atas buku terbuka, teleponnya berdering. Suara di ujung sana adalah ibunya. "Raka,
kamu sudah makan?" Ia hanya diam, menahan air mata. Lalu menjawab pelan, "Sudah, Bu." Padahal yang ia makan malam itu hanya roti sisa dari kafe tempatnya bekerja. Tapi ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ia tahu, doa ibunya lebih penting dari keluhannya. Di tengah gemuruh hujan dan suara kota yang tak pernah tidur, Raka kembali membuka bukunya dan melanjutkan belajar dengan hati yang tetap hangat oleh doa seorang ibu dari jauh. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selalu Raka impikan sejak ia menulis dengan lampu minyak di rumah bambu kecilnya. Ia berdiri di aula besar, dengan toga hitam di bahu dan topi di kepala. Lampu kamera berkilat dari berbagai arah. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun di tengah semua kebisingan itu, Raka hanya memikirkan satu orang, ibunya. Ia menoleh ke arah bangku penonton. Ratusan wajah menatap ke depan. Tapi matanya langsung menemukan satu wajah yang paling ia kenal. Ibu duduk di baris belakang, memakai jilbab sederhana dan senyum yang tak pernah ia tinggalkan. Matanya berkaca-kaca, tangannya menutup mulut, menahan tangis haru. Raka menatap ibunya lama, hatinya penuh rasa syukur dan bangga. Ia tahu, semua yang terjadi hari ini bukan semata karena dirinya, tapi karena doa yang tak pernah berhenti dari seorang ibu. Saat namanya dipanggil, ia berjalan naik ke panggung. Setiap langkah terasa berat tapi indah. Tangannya menerima ijazah itu, dan di dalam hatinya ia berkata, "Bu, ini bukan hanya kertas. Ini bukti bahwa doa ibu tidak pernah sia-sia." Air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang ia perjuangkan dengan seluruh jiwa. Hari-hari di desa kini terasa berbeda. Raka sudah menjadi dokter. Ia membuka klinik kecil di pinggir sawah, tempat orang-orang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk bercerita dan berharap. Di meja kerjanya, ada sebuah foto lama. Foto dirinya kecil bersama sang ibu di depan rumah bambu. Foto itu selalu mengingatkannya dari mana ia berasal, dan untuk siapa semua perjuangan itu dilakukan. Setiap kali ia melihat pasien yang datang tanpa biaya, ia teringat wajah ibunya, dan ia tahu, tak ada yang lebih besar dari kebahagiaan bisa membantu orang lain. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka duduk di beranda bersama ibunya. Angin meniup lembut rambutnya yang kini mulai memutih. "Ibu," katanya pelan, "kalau bukan karena doa ibu, Raka nggak akan jadi seperti ini." Ibunya tersenyum. "Bukan doa ibu, Nak, tapi karena kamu nggak pernah berhenti berjuang." Raka menatap langit jingga. Di sana, matahari turun perlahan, tapi cahayanya tetap hangat. Dunia ini mungkin keras, tapi tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya dan berusaha. Raka hanyalah satu dari sekian banyak anak desa yang berani bermimpi. Dan setiap mimpi punya jalannya sendiri untuk menjadi nyata. Mungkin kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Dan di ujung perjalanan panjangnya, Raka menyadari satu hal, bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak doa yang menemani kita saat melangkah.